Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan diberikan profit konsisten di setiap trading di setiap harinya. Amin. Nah, hari ini saya akan bertrading menggunakan 3 garis SMA tapi menggunakan konfirmasi di candle 5 menit. Jadi untuk memastikannya kita melihat konfirmasi di candle 5 menitnya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja kita pasang indikatornya. SMA-nya kita pasang 3. Yang pertama itu adalah SMA 20. Kasih warna hijau. Yang kedua SMA 60, kasih warna kuning. Dan yang ketiga SMA 100, kasih warna merah. Nah, seperti lampu rambu lalu lintas, hijau, kuning, merah. Ketika sudah merah, maka stop. Oskilatornya saya pakai swastik RSI yang standar. Nah, ini adalah tampilan dari strategi 3 garis SMA. Bagi teman-teman yang belum tahu, bisa ditonton video sebelumnya. Sudah saya jelaskan bagaimana cara kerja 3 garis SMA ini. Nah, kita coba cari aset Euro Yen, GBP, NZD, GBP, CHF. Nah, ini sebenarnya harga sudah berada di atas SMA 100. Tapi kita lihat dulu di candle 5 menitnya. Nah, di candle 5 menitnya ini harga masih berada di bawah SMA 100. Nah, terus di stochastic RSI-nya ini sudah mentok di 80. Nah, jadi di sini kita perlu hati-hati jika kita misalnya melihat oke, ini sudah melewati SMA 100. Jadi itu adalah perubahan tren. Saya open posisi up ke atas. Nah, jangan terburu-buru untuk open posisi up ke atas karena kita harus melihat candle 5 menitnya. Karena candle 5 menitnya ini masih di bawah, jadi kemungkinan ini masih bisa turun ke bawah. Nah, ini namanya adalah freak breakout ya namanya ya. Jadi kalau saya yakin dia akan turun lagi ke bawah. Saya open posisi sell ke bawah 3 menit deh. 6, 5, 4, 3, 2. Nah, sebenarnya agak riskan. Kenapa? Di 1 menitnya ini di RSI-nya juga sudah mentok di bawah. Dia akan koreksi ke atas sedikit. Tapi saya yakin bahwa ini adalah tren akan turun karena dikonfirmasi dari 5 menitnya. Nah, kita tunggu saja hasilnya. Oke, sudah menjauh dari harga pembukaan. Nah, ini adalah salah satu yang perlu teman-teman perhatikan karena memang sesuai dengan strategi ini, jika harga sudah menembus SMA 100, nah ini kemungkinan besar itu maka akan terjadi perubahan tren. Yang dari tren bawah, misalnya dia dari harganya di bawah SMA 100, berarti dia tren turun. Nah, jika misalnya harga di atas SMA 100, nah dia adalah tren naik. Nah, jika menembus salah satu menembus SMA 100, jadi dia akan terjadi perubahan tren. Tapi perlu diingat, kita harus konfirmasi dengan candle 5 menit. Nah, seandainya jika di candle 5 menitnya harga juga di atas SMA 100, maka kita konfirmasi boleh open posisi buy ke atas. Tapi jika harga masih di bawah SMA 100 dan SMA 60, jadi kemungkinan besar itu dia masih akan reversal ke bawah.
Nah ini dia hanya melewati sedikit, dia akan turun lagi. Nah jangan sampai keliru ya guys ya. Nah misalnya seperti ini, nah ini konfirmasi dia tembus, maka dia akan naik terus. Ini di jam 12.30. Kita lihat yang di jam 12.30. Nah, di 12.30 yang ini harga masih di atas ketiga garis SMA. Benar ya guys ya, lihat ya, jam 12.30 harga masih di atas ketiga garis SMA. Di candle 5 menitnya 12.30. Nah, dia menembus SMA 100. Ini di sini boleh konfirmasi buy ke atas 2-3 menit. Nah, beda dengan ini. Di sini memang dia menembus SMA 100-nya, tetapi di 5 menitnya, nah ini masih belum menembus SMA 100. Jadi banyak profit ini ya. Banyak kita terkadang terkecoh oleh candle 1 menit. Jadi untuk memastikannya kita harus melihat candle yang 5 menit. Jadi saya sarankan jangan keburu-buru open posisi. Kita pantau dulu yang 5 menit. Jika sudah fix maka kita boleh open posisi. Nah seperti ini saya akan open posisi buy 3 menit ke atas. Dua menit saja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 open posisi. Nah, kenapa saya open posisi? Ya, seperti yang saya bilang, harga sudah masih di atas SMA 60 dan 100. Stochastic RSI-nya juga sudah mentok ke bawah. Nah, kita pantau yang 5 menit. Ini semua harga ini harga masih di ketiga garis SMA. Nah, ini berarti dia masih tren naik ya. Jika misalnya ini loss, saya kompensasi 250. Siapkan dulu. Oke, kita tunggu dulu sampai habis. Jadi di sini pentingnya kita harus konfirmasi di candle 5 menit. Jangan hanya patokan di candle 1 menit. Sepertinya nih nggak perlu kompensasi, sudah profit. Tapi kita lihat dulu sampai akhirnya. Kadang ya di AOT ini suka juga memberikan PHP ya. Sudah PHP sliding lagi. Nah, kayak gitu. Ini mau naik lagi. Candle sudah lumayan agresif. Ini saya sudah open posisi up ke atas. Nah, oke, kita tunggu. Masih kuat turun. Kita coba lihat di candle 5 menitnya. Nah, ini candle 5 menitnya dia mau mendekati SMA 20, 60 dan 100. Jika seperti ini saya kompensasi
1 menit deh ke atas. Jadi kita tunggu dulu hasilnya lah. Usahakan open posisi itu jika setelah open posisi pertama sudah selesai baru kita open posisi. Jangan kita open posisi jika open posisi yang pertama belum selesai, maka kita akan menguras saldo kita. Nah, misalnya terjadi contoh kita open posisi pertama, yang kedua belum selesai, kita open posisi lagi. Nah, pada saat yang pertama rupanya profit dan yang kedua ke sliding loss, maka kita itu pada saat itu kita akan terpancing psikologi kita. Kenapa? Karena yang profit lebih kecil dari yang loss, maka kita harus mengejar kekurangan lossnya lagi. Ini ya di sliding. OT tidak apa-apa, kita open posisi naik ke atas lagi. Di detik-detik terakhir di sliding. Beda 1 pips. Kita tunggu saja hasilnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika misalnya tadi kita open posisi 250, kita kompensasi sebelum yang 250 habis, kita kompensasi di 625. Jika misalnya pada saat itu rupanya yang 250 ini profit dan yang 625 ini loss, maka yang profit lebih sedikit dari yang loss. Kita harus mengejar selisih kerugian kita. Nah, dari sana kita bisa terpancing psikologi kita, menjadikan kita bertrading bukan dengan strategi lagi, tapi dengan emosi. Jadi saya sarankan jika open posisi itu satu-satu. Nah, boleh open posisi kompensasi jalan jika kita benar-benar yakin atau kita memiliki saldo yang cukup lumayan besar. Nah, ini sepertinya sudah profit, sudah jauh. Tapi kita tunggu saja hasilnya, karena ya sejauh apapun terkadang masih bisa kita loss ya guys ya, karena pergerakan market ini kita tidak pernah tahu bahwa dia kapan akan benar-benar naik dan kapan akan benar-benar turun. 5, 4, 3, 2, 1 dan benar-benar di sliding lagi. OT. Ya apa-apa, kita kompensasi lagi 1570. Saya benar-benar yakin dia akan naik ke atas. Tadi sebenarnya jika saya open posisinya pas di detik 02 itu saya akan profit karena saya tadi telat. Nah, ini sudah lewat 3 detik, jadi masih bisa di sliding. Kita tunggu lagi hasilnya. Nah, ini adalah salah satu kita bilang ya kekurangan dari Olim Trade adalah suka sliding di akhir. Kita open posisi 5000 up ke atas 2 menit. Kita cek yang candle 5 menitnya. Nah, ini dia masih mendekati SMA 60.
di detik 02 saya akan open posisi. Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi, karena saya benar-benar yakin bahwa dia masih akan naik, karena dia di 5 menitnya ini, nah dia masih di daerah SMA 20, SMA 60 dan SMA 100. Loss yang 1000-nya lebih tadi. Nah, ini sebenarnya memang market ini benar-benar lagi agresif ya. Dan kesalahannya ini adalah di market ini masih banyak doji. Market jika misalnya banyak doji ataupun hammer ataupun bentuk-bentuk candle yang mempengaruhi sebuah pergerakan, jadi kita sebenarnya harus skip ya, jangan bertrading di market yang banyak doji, karena ini benar-benar riskannya itu adalah masih bingung antara buyer dan seller. Salah satu juga jika misalnya market yang banyak sumbunya, itu pun kita harus hindari. Kenapa? Karena jika misalnya banyak sumbunya, antara pergerakan harga atas dan bawah itu sangat panjangnya, jadi itu sangat mempengaruhi open posisi kita. Jadi bisa jadi kita open posisinya tersliding di awal, dan bisa jadi open posisinya tersliding pada saat kita hampir profit. Nah, ini kita lihat 5, 4, 3, 2, 1, disliding lagi kah, dan profit. Oke, mungkin sampai di sini saja video saya. Saya hampir mengalami kompensasi level 1, 2, 3, 4, dan 5 karena tersliding market. Yang ini masih jauh. Nah, tadi yang ini hanya 1 pips kena sliding. Yang ini juga 1 pips. Nah, oke. Sekian saja mungkin penjelasan dari video saya kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam bertrading kesehariannya. Oke, salam profit ya guys.